Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memprediksi gambar seperti di video-video sebelumnya, yaitu gambar yang biasa keluar di ujian di kelas 9 ya. Pada kesempatan ini materinya adalah materi sistem pernafasan pada manusia. Marilah kita ikuti jalannya prediksi gambar yang kami berikan. Tetapi sebelumnya kami mohon yang belum subscribe, like, komen, mohon kami diberi subscribe, like, komen, dan share. Karena apa? Biar kami tambah semangat dalam membuat video pembelajaran, terutama untuk siswa kami, agar pembelajaran daring selama COVID-19 ini bisa berlangsung dengan lancar dan anak-anak tetap mendapatkan ilmu biarpun tetap di rumah atau lockdown di rumah selama liburan COVID ini. Langsung saja kami mulai. Biasanya gambar yang keluar itu apalagi di sistem pernafasan itu adalah gambar yang di situ disajikan angka-angka. Lah, siswa itu disuruh menyebutkan angka itu menunjukkan apa dan fungsinya apa, seperti itu. Sehingga tidak ada salahnya sebelum ke gambar-gambar prediksi yang hanya 1-2 nomor itu kita bahas keseluruhan, mulai dari hidung sampai alveolus, sampai paru-paru ya. Kita mulai saja. Yang pertama kita urutkan dari yang paling atas sesuai gambar ini ya. Itu di sini yaitu rongga hidung nomor 1. Nomor 1 adalah rongga hidung ya. Rongga hidung seperti yang kita punya hidung ini adalah jalan masuknya udara pernafasan. Nah, di dalam hidung ada apa? Kita bisa melihat di dalam hidung kita, kalau kita mengaca ya, ternyata di dalam hidung kita ada rambut-rambut hidung. Fungsinya jelas, namanya rambut, merupakan jalannya udara, sehingga apa? Berfungsi menyaring udara yang kotor. Kebetulan kita menghirup udaranya kotor, itu udara yang kotor masuk ke dalam hidung kita ya, karena itulah fungsinya dari rambut-rambut hidung, menyaring udara yang kotor. Kemudian selain itu ada apa? Ada selaput lendir. Selaput lendir adalah menangkap udara kotor yang lolos melewati saringan rambut hidung ya, kemudian masih disaring. Nah, selain itu apa? Menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru. Jadi kita tahu ya, memang jalannya nafas yang benar itu memang lewat rongga hidung, bukan lewat mulut ya. Kemudian ini di dalam rongga hidung udara itu ada 3 perlakuan. Apa saja? Nah, kenapa kita bernafas di lewat hidung itu lebih bagus? Karena di dalam hidung kita itu udara mengalami 3 perlakuan. Yang pertama yaitu disaring kotorannya, seperti tadi yang sudah di atas dijelaskan, yaitu ada rambut-rambut hidung. Kemudian disesuaikan suhunya, karena di situ ada kelenjar lendir ya. Ingat, suhu udara di luar tubuh kita itu tidak sama dengan suhu udara di dalam tubuh kita. Sehingga agar pernafasan kita atau paru-paru kita itu sesuai dengan suhu tubuh kita, udara yang masuk ya harus disesuaikan dulu, biar paru-paru kita tidak cepat rusak. Kemudian diatur kelembapannya, terlalu kering, terlalu basah itu juga tidak bagus untuk paru-paru kita. Nah, di hidung inilah diatur kelembapannya. Jadi kalau menurut saya, bernafas melalui hidung itu lebih baik daripada bernafas melalui mulut. Kemudian kita lanjutkan rongga mulut. Nah, di sini nomor 2 adalah rongga mulut. Di sini sengaja tidak saya kasih deskripsi karena memang mulut itu sebenarnya sebagai jalannya makanan, bukan jalannya udara pernafasan. Sehingga kami sarankan untuk bernafas itu memang sebaiknya lewat rongga hidung, bukan rongga mulut ya. Rongga mulut adalah punyanya saluran
Tapi kalau memang terpaksa ada gangguan tertentu kayak kita pilek yang sangat parah sehingga menyumbat lubang hidung, kita ya bernapas lewat rongga mulut, jadi tidak masalah. Kemudian yang kedua adalah kedua sudah rongga mulut, sekarang yang ketiga epiglotis. Epiglotis itu apa? Kalau kita membuka mulut yang lebar-lebar di dalam sana itu ada kayak cenil kecil gitu ya. Saya nggak mungkin buka mulut lebar-lebar ya, takutnya nanti pada takut ya. Kemudian epiglotis ini katup yang ada di bagian ujung bawah laring. Jadi kalau saya buka di situ ada cenil kecil itu ya. Nah, epiglotis ini fungsinya apa? Dia adalah persimpangan antara jalur makanan dan jalur pernafasan. Sehingga apa? Dia akan menutup pangkal tenggorokan saat kita makan sebelum atau mengarahkan makanan itu masuk ke dalam esofagus, kerongkongan. Nah, tetapi saat kita menelan, epiglotis ini juga akan menutup saluran pernafasan. Karena apa? Agar makanan tidak masuk ke saluran tenggorokan, sehingga apa? Kalau kita itu menyebabkan kita cuek, alias tersedak ya. Sehingga kita memang dilarang saat makan sambil bicara. Hal ini bisa menyebabkan ketika kita makan ya ngunyah sambil ngomong-ngomong gitu ya, tiba-tiba kita langsung ceprek, apa yang terjadi? Nah, nasi yang kita makan bisa-bisa ini keluar lewat hidung, bisa saja karena epiglotisnya bingung toh. Ini kok ada dua, ada makan, ada bicara, saluran nafas ditutup, makan masuk, saluran makan ditutup, lo kok sambil ngomong. Ya udah, sehingga memang kita disarankan itu kalau kita makan ya kita duduk di meja makan dengan tertib, tidak sambil bicara. Kemudian faring ya, nomor 4 faring. Faring itu apa? Hulu kerongkongan yang merupakan persimpangan antara rongga mulut ke kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Nah, ini hulunya ya. Kemudian laring. Laring ini pangkal tenggorokan, tersusun atas tulang rawan ya, di dalam sebagian untuk yang laki-laki ada yang membentuk jakun ya. Dan juga terdapat pita suara. Itu semua terdapat di laring. Itu ya. Jadi 4 faring, 5 laring ya. Kemudian trakea atau batang tenggorokan, saluran seperti pipa yang tersusun atas cincin tulang rawan. Saya pernah bilang kalau ini terbuat dari tulang sejati, waduh, kita saat bernafas kita pasti akan jerit-jerit sakitan sendiri ya, karena keras. Beda dengan tulang rawan, elastis ya. Udara masuk elastis, udara keluar elastis, kita enak merasakannya. Kemudian dinding trakea sendiri dilapisi oleh selaput lendir dengan sel-sel yang mengandung rambut getah. Fungsinya apa? Menolak debu, benda-benda lain yang masuk bersama udara. Jadi mekanismenya itu seperti ini. Ketika ada udara masuk, kotor disaring dulu. Beberapa hari kemudian akan membentuk kotoran itu akan menggumpal. Jadilah yang namanya bahasa Jawanya upil ya. Upil. Jadi orang upil itu normal. Kalau nggak punya upil berarti nggak pernah, udaranya selalu bersih, itu nggak mungkin ya. Ya, upil itu. Nah, ketika upil tidak dibersihkan, udara kan tetap masuk, kita bernafasnya setiap detik ya, setiap saat lah. Akhirnya apa? Udara yang kotor tadi tetap masuk sampai di trakea. Nah, di trakea ada rambut-rambut getah. Nah, rambut getah ini berfungsi udara yang masuk mengandung debu tadi nempel di situ. Nah, sampai rambut-rambut getah di trakea itu penuh menggumpal oleh debu. Nah, saat di rambut trakea itu penuh, apa yang terjadi? Kita akan jebret cueng, alias wahing ya bahasa Jawanya. Nah, mekanisme wahing itu juga normal. Karena apa? Itu salah satu mekanisme pernafasan kita agar apa? Rambut-rambut getah di trakea itu keluar ya, keluar sehingga apa? Kembali bersih. Kan ada tekanan dari udara dalam, udara dari paru-paru keluar cepres gitu kan, semua kotoran di rambut-rambut getah di trakea itu ikut keluar. Sehingga makanya kalau ada orang bersin, kita jangan di depannya,
kalau kita ada di depannya ya kita sama saja menunggui dari kotoran yang dibersihkan, seperti itu ya. Kemudian cabang tenggorokan sampai cabang bronkus ini ya cuma cabang saja, tidak ada fungsi tertentu ya, hanya trakea bercabang 2 itu namanya cabang bronkus. Kemudian nomor 8 ini paru-paru, pulmo. Di dalamnya terdapat alveolus yang berjumlah 300 juta. Nah, alveolus itu inilah yang sangat penting karena apa? Di situ tempat pertukaran atau difusi antara gas oksigen dan karbon dioksida. Oksigen itu masuk untuk bahan pernafasan kita sampai ke paru-paru, nah ditukar dengan karbon dioksida yang keluar nanti akan karbon dioksida saat kita menghembuskan nafas, sedangkan oksigen akan disalurkan ke seluruh tubuh. Kemudian nomor 9 adalah gelambir paru-paru ya. Tadi gelambir ini aja ini kanan itu 3, ini di sini 3, kiri itu 2. Kemudian bronkus itu cabang batang tenggorokan ya. Bronkus mengalami percabangan lagi menjadi bronkus, jadi trakea, bronkus bercabang menjadi bronkeolus, seperti itu. Nah, bronkeolus ini akan ada gelembung-gelembung seperti buah anggur, namanya alveolus, seperti itu. Di alveolus inilah tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Seperti itu pernafasan kita. Langsung kita lanjutkan. Nah, untuk jelasnya ini di sini juga agak gambar yang lebih jelas lagi, ada ya trakea, bronkus, diafragma, di sini laring, epiglotis, faring dan sebagainya. Nah, biasanya gambar seperti ini yang keluar di ujian itu. Murid disuruh menjelaskan nomor 1 itu apa, berarti mulut atau hidung. 2 tenggorokan, 3 bronkus, 4 bronkeolus. Ini juga sama, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, seperti itu. Ini alveolus tempat difusi tadi. Kemudian ini P itu apa? Nah, P adalah penyaringan kotoran yang masuk bersama udara oleh lendir dan rambut getar. Nah, mekanisme bersin tadi di sini ya. Saya masih ingat ujian dari 2 tahun kemarin itu yang keluar adalah ini. Apa fungsi rambut-rambut getar pada trakea? Fungsinya adalah mengeluarkan debu yang terlanjur masuk ke dalam trakea. Kemudian juga ada mekanisme bersin. Mekanisme bersin tujuannya adalah untuk membersihkan rambut-rambut getar yang ada di trakea. Kemudian ada ini juga sama ya. Penyakit bronkitis disebabkan oleh penyempitan dan peradangan pada bagian nomor 3 atau bronkus. Penyakitnya namanya bronkitis. Akhiran is biasanya disebabkan oleh bakteri. Kemudian ini organ yang berfungsi menyaring debu dan bakteri yang masuk bersama udara saat pernapasan. Sama terus, memang trakea itu sering sekali ditanyakan, terutama kaitannya dengan rambut-rambut getar. Ya, 2 tahun berturut-turut keluar di ujian, jadi tolong diingat lagi trakea. Saya masih ingat trakea fungsinya dengan rambut getar ya. Ini mekanisme ekspirasi inspirasi, ini ekspirasi paru-paru mengembis. Ini kalau percobaan dengan balon ya. Sedangkan ini adalah inspirasi, udara masuk sehingga apa? Paru-paru kita seperti balon ini membesar. Ini juga sama, 1 tenggorokan, 2 bronkus, bronkeolus dan alveolus. Selanjutnya adalah biasanya juga disediakan soal mengenai percobaan. Nah, 2 percobaan tentang pernafasan ini sering keluar di tes. Percobaan yang pertama yaitu disediakan 2 gelas dengan diisi air kapur yang jernih. Kemudian dilakukan ini peniupan atau setelah ditiup ya, dilakukan peniupan. Ternyata air kapur yang tadinya jernih berubah menjadi keruh. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Ternyata ya CO2 hasil dari nafas kita, hasil dari semburan nafas kita gitu ya, itu kan yang keluar CO2.
itu akan bereaksi dengan air. Air kan H2O, berarti CO2 plus H2O membentuk endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Nah, CaCO3 inilah yang menyebabkan air kapur yang tadinya itu jernih berubah menjadi keruh, plus ada endapan ya. Kemudian percobaan yang kedua biasanya yang sering keluar itu ini, untuk membuktikan kita ada drigen ya, itu kita ada panci besar isi air, kemudian kita menghembuskan nafas kuas-kuasnya gitu. Nah, air yang keluar dari ini, dari baskom ini, itu volumenya kita tadai ya. Nah, nanti di belakangnya setelah kita menghembuskan kita ukur. Nah, dari air yang keluar itulah kita bisa mengetahui udara pernafasan kita itu jumlahnya berapa liter gitu. Nah, berarti tujuan pernafasan seperti ini adalah apa? Ya, apakah membuktikan pernafasan mengeluarkan karbon? Enggak ya. Kalau ini tadi ini percobaan yang air kapur benar. Kemudian apa saja yang dikeluarkan saat bukan. Membuktikan pernafasan memerlukan oksigen tidak ya. Ya, ini memang nafas perlu tapi bukan percobaan ini. Kemudian yang paling benar adalah di mengetahui volume udara pernafasan kita, karena kita menghembuskan nafas sekuat-kuatnya sesuai dengan udara pernafasan kita. Terus juga di soal biasanya ada tabel seperti ini. Ini adalah tabel volume kapasitas vital paru-paru kita ya. Ini ada udara tidal, itu adalah udara pernafasan ya. Udara pernafasan, udara ini di ini tengah-tengah ini adalah udara pernafasan kita. Itu disebut udara tidal ya. Kemudian ada udara volume udara apa itu? Suplementer, ada komplementer ya. Suplementer itu volume udara yang masih tersisa setelah kita melakukan menghembuskan nafas kuas-kuasnya atau ekspirasi, itu disebut volume suplementer. Nih, kalau ini sekaligus saya tayangkan saja nih. Suplementer itu saat kita ekspirasi sebesar-besarnya, ternyata masih di paru-paru kita masih ada berapa? 1500 cc ya. Kemudian komplementer kebalikannya ya, ketika kita melakukan inspirasi, menyedot ya, memasukkan udara sekuat-kuatnya, itu juga masih ada udara yang di dalamnya itu sudah, di paru-paru kita sudah ada, yaitu udara komplementer. Itu besarnya sama dengan udara suplementer, yaitu 1500 cc. Nah, berarti kita mengetahui kapasitas vital paru-paru kita berapa? Ya tinggal dilihat dari sini. Komplementer 1500, suplementer 1500, udara pernafasan 500, sehingga semuanya berapa? 3500 cc. Nah, bisa dilihat dari sini. Nih sampai dengan ini kapasitas vital kan ini 3 ini ya. Tidal, suplementer, komplementer. Atau ini kapasitas vital paru-paru kita adalah ini. Ini suplementer, tidal pernafasan kita, dan komplementer. Ekspirasi, udara pernafasan, dan udara sisa dari inspirasi itu disebut kapasitas vital paru-paru. Nah, ternyata masih ada selain ada 3 itu, masih ada udara sisa yang masih bisa disimpan oleh paru-paru kita, namanya udara residu. Residu kan artinya juga sisa ya. Sehingga besarnya udara residu berapa? Tadi kan udah 3,5 liter. Udara residu itu jumlahnya 1 liter. Nah, penjumlahan dari keempat-empatnya inilah yang disebut kapasitas total paru-paru kita. Berarti jumlahnya berapa? 3,5 ditambah 1 liter, 4,5 liter. Seperti itu. Dan ini fleksibel, tergantung orangnya. Kalau orangnya paru-parunya besar juga tidak menutup kemungkinan juga kurang lebih ya, antara 4 liter sampai ini seperti di tabel ini ya
maksimal itu 6 liter seperti itu ya. Saya kira demikian dulu prediksi gambar yang keluar di ujian kelas 9 materi sistem pernafasan pada manusia ya. Mohon dipelajari ya. Karena apa? Apalagi sebentar lagi ujian sekolah online juga akan dimulai minggu depan. Jadi tolong dipelajari sistem pernafasan termasuk adalah SKL yang ada di dalamnya. Saya akhiri, mohon maaf jika saya dalam menyampaikan salah-salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.